Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membaca presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Davendra Saputra. Perencanaan tenaga kerja. Pengertian: perencanaan tenaga kerja atau manpower planning adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk memperkirakan, menganalisis, dan menentukan beberapa jumlah tenaga kerja yang diperlukan dengan kualifikasi dan kompetisi seperti apa, serta kapan waktu yang tepat mereka dibutuhkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melalui perencanaan tenaga kerja, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki orang yang tepat dengan keterampilan yang sesuai pada jumlah yang pas, di posisi yang benar, dan pada waktu yang dibutuhkan. Hal ini penting karena keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang dimilikinya. Menurut Elmatis dan Jackson, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi akan sumber daya manusia sehingga organisasi dapat mencapai tujuan. Menurut Andrew, perencanaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Menurut George Wilkowitz dan Paul C. Nystrom, perencanaan tenaga kerja juga bisa disebut sebagai proses pengembangan pengimplementasian yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang secara otomatis lebih bermanfaat. Menurut Arthur Sherman dan George Bohlander, perencanaan tenaga kerja adalah proses pengantisipasi serta membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur gerakan yang tenaga kerja di dalam dan di keluar organisasi yang bertujuan untuk mempergunakan tenaga kerja secara efektif dan mempunyai jumlah pekerja yang memenuhi kualifikasi dalam mengisi posisi pada suatu tempat. Tenaga kerja merupakan orang yang mau bekerja pada upah tertentu, sedangkan persediaan tenaga kerja atau labor supply adalah sejumlah orang yang mau bekerja pada upah tertentu di suatu wilayah dan penduduk yang mau bekerja disebut kebutuhan tenaga kerja atau labor demand. Tenaga kerja merujuk pada individu atau manusia yang bekerja di dalam suatu organisasi. Tenaga kerja memiliki beragam potensi yang baik dalam bentuk potensi fisik maupun potensi psikis. Mereka adalah penggerak utama dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Tujuan. Secara umum, tujuan perencanaan tenaga kerja adalah untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan ketersediaan tenaga kerja baik secara internal maupun eksternal. Tujuan lebih spesifiknya antara lain: yang pertama, menentukan jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pegawai. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja dengan kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Yang ketiga, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perkembangan teknologi, persaingan global, dan perubahan regulasi pemerintah. Yang keempat, mendukung tercapainya tujuan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan, termasuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang terakhir, menjamin kelancaran operasional organisasi dengan tenaga kerja yang selalu siap menghadapi tantangan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan tenaga kerja. Terdapat dua kelompok faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan tenaga kerja, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi strategi dan tujuan perusahaan, struktur organisasi, kondisi keuangan perusahaan, penggunaan teknologi, tingkat absensi dan turnover karyawan, serta produktivitas tenaga kerja yang sudah ada. Faktor eksternal meliputi kondisi pasar tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, kebijakan pemerintahan, misalnya mengenai upah minimum, aturan ketenaga kerjaan dan perizinan, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi nasional maupun global, serta tingkat persaingan antara perusahaan dalam mendapatkan SDM terbaik. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, organisasi dapat menyusun perencanaan tenaga kerja yang lebih realistis dan adaptif terhadap perubahan.
Proses perencanaan tenaga kerja. Proses perencanaan tenaga kerja yang penting dalam manajemen sumber daya manusia ini adalah langkah-langkah yang kritis dalam memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut sedikit penjelasan tentang proses perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, menetapkan tujuan perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, memetakan sumber daya manusia. Ketiga, menghitung kebutuhan sumber daya manusia. Keempat, menetapkan rencana tenaga kerja. Kelima, rekrutmen tenaga kerja. Keenam, memonitor kesenjangan keterampilan, mengadakan pelatihan tenaga kerja, dan yang terakhir evaluasi. Prosedur perencanaan tenaga kerja. 1. Jelas kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan perusahaan. 2. Informasi dan data SDM dikumpulkan. 3. Menganalisa informasi dan data. 4. Alternatif terbaik yang kemudian jadi rencana. 5. Menginformasikan kepada karyawan terkait rencana yang akan dijalankan. Ada 2 metode perencanaan tenaga kerja, yaitu non-ilmiah adalah perencanaan berdasarkan pengalaman, karangan, imajinasi, sedangkan ilmiah yaitu perencanaan yang didasarkan pada realita yang ada. Syarat-syarat perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja sangat perlu dilakukan perusahaan, akan tetapi manajemen harus bisa menganalisa, mengetahui, membaca keadaan dan situasi masa sekarang dan yang akan datang. Adakah kekosongan atau kekurangan sumber daya manusia? Selain itu, pihak juga dituntut harus tahu kebijakan, undang-undang serta peraturan pemerintah terkait perburuan. Langkah-langkah dalam perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu 1. Analisis kebutuhan tenaga kerja atau forecasting demand. Organisasi harus mampu memperkirakan beberapa jumlah tenaga kerja yang akan dibutuhkan di masa mendatang. Perkiraan ini didasarkan pada rencana produksi, target penjualan, strategi bisnis maupun ekspansi perusahaan. 2. Analisis ketersediaan tenaga kerja atau working supply. Pada tahap ini, perusahaan menilai ketersediaan tenaga kerja baik dari internal atau jumlah karyawan yang ada, tingkat keterampilan, usia dan produktivitas mereka, maupun eksternal, potensi tenaga kerja dari pasar kerja atau rekrutmen baru. Manfaat perencanaan tenaga kerja. Manfaat perencanaan tenaga kerja memang memiliki banyak nilai positif untuk satu organisasi, termasuk 1. Membuat rencana untuk masa depan. 2. Menemukan kesenjangan tenaga kerja. 3. Ketahanan perusahaan. 4. Mencapai tujuan perusahaan. 5. Responsibilitas sosial. Manfaat lain diantaranya adalah memanfaatkan sumber daya yang masih efektif, meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sumber tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan yang tepat guna berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan dalam pembangunan sehingga berhasil guna dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang sesuai, produktif dan berdaya guna dapat menjadi aset berharga dalam mencapai tujuan individu, kemajuan sosial dan ekonomi. Menurut Mulyadi, tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja berusia 15 sampai 64 yang dapat berkontribusi dalam produksi barang jasa. Jika ada permintaan dan jika mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Menurut Kusumowito, definisi tenaga kerja adalah manpower, mencakup seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan jika mereka bersedia berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Menurut Toha, tenaga kerja dapat dibedakan berdasarkan tingkat ilmu yang dimiliki menjadi 3 kategori. 1. Tenaga kerja terdidik, mereka yang memperoleh pendidikan secara formal
seperti lulusan perguruan tinggi atau sekolah kejurusan. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui pendidikan formal. 2. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih yang memperoleh keahlian berdasarkan pengalaman yang cukup lama dalam pekerjaan mereka. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Mereka yang melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan formal atau latihan khusus dan hanya mengandalkan tenaga kasar mereka dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kekurangan dan kelebihan perencanaan tenaga kerja. Terdapat beberapa kekurangan yang dapat muncul dalam perencanaan tenaga kerja, termasuk ketidakpastian masa depan, keterbatasan informasi, perencanaan cenderung menunda kegiatan, membatasi manajemen dalam berinisiatif dan berinovatif. Hasil yang paling baik didapat dari penyelesaian situasi individual dan penanganan masalah pada saat masalah itu terjadi. Terdapat juga kelebihan yang dapat ditemukan dalam perencanaan tenaga kerja, lain pertama efisiensi operasional, kualifikasi yang sesuai, produktivitas yang lebih tinggi, fleksibilitas terhadap perubahan, dan kecepatan waktu. Untuk kesimpulannya, perencanaan tenaga kerja adalah proses melibatkan perancangan atau penyusunan rencana aktivitas kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja. Beberapa hal mendasar perlu dipastikan dan telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan tenaga kerja, serta manfaat dan tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan tenaga kerja yang baik mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal, seperti perkembangan bisnis, perubahan pasar, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja. Manfaat perencanaan tenaga kerja memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang sesuai untuk mencapai tujuan saat ini dan masa mendatang. Dengan memahami pentingnya perencanaan tenaga kerja dan menerapkan secara efektif, perusahaan dapat menjadi lebih adaptif, efisiensi, dan kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.